Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Langsung saja memperkenalkan, nama saya Rizik Zidan, asli Bogor. Dan insya Allah hari ini saya akan memenuhi tugas UTS saya. Dan hari ini saya akan menjelaskan tentang rincian macam-macam metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan di dalam rincian macam-macam metode pembelajaran pendidikan agama Islam ini, saya akan menjelaskan apa itu pengertian metode pembelajaran pendidikan agama Islam dan apa saja macam-macam metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Baik, pengertian metode pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu secara etimologi metode dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah thariqah yang berarti langkah-langkah strategi yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pekerjaan atau pendidikan, maka metode itu harus diwujudkan dalam proses pendidikan dalam rangka mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik. Sedangkan secara terminologi, para ahli mendefinisikan metode sebagai berikut. Pertama, Hasan Langgulung mendefinisikan bahwa metode adalah cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, Abdul Rahman Gunaimah mendefinisikan bahwa metode adalah cara-cara yang praktis dalam mencapai tujuan pengajaran. Yang ketiga, Ahmad Tafsir mendefinisikan bahwa metode mengajar adalah cara yang penting, tepat, dan cepat dalam mengajarkan mata pelajaran. Yang terakhir yaitu berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa metode adalah seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau menguasai kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabi mata pelajaran. Macam-macam metode pembelajaran pendidikan agama Islam ini ada 7. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode tanya jawab. Yang ketiga, metode pembiasaan. Yang keempat, metode keteladanan. Yang kelima, metode sorogan. Yang keenam, metode muzakarah. Yang terakhir, 7, metode pemberian tugas. Metode ceramah. Metode ceramah yaitu suatu cara penyampaian bahan secara lisan oleh guru di muka kelas. Peran seorang murid di sini sebagai penerima pesan, mendengar, memperhatikan, dan mencatat keterangan-keterangan guru. Metode ini layak dipakai guru bila pesan yang disampaikan berupa informasi. Jumlah siswa terlalu banyak dan guru adalah seorang pembicara yang baik. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab yaitu penyampaian pelajaran dengan cara guru mengajukan pertanyaan dan murid menjawab atau penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada murid atau dapat juga dari murid kepada guru. Metode pembiasaan. Metode pembiasaan yaitu sebuah cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak didik berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Contohnya ayat pengharaman khamar. Metode keteladanan.
Metode keteladanan yaitu hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh oleh seseorang dari orang lain. Namun keteladanan yang dimaksud di sini adalah keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu keteladanan yang baik sesuai dengan pengertian uswah dalam ayat Al-Quran. Metode sorogan. Metode sorogan yaitu inti metode ini adalah berlangsungnya proses belajar mengajar secara face to face antara guru dan murid. Kelebihan: guru secara pasti mengetahui secara pasti kualitas anak didiknya. Bagi murid yang IQ-nya tinggi akan cepat menyelesaikan pelajaran, mendapatkan penjelasan yang pasti dari seorang guru. Kelemahan: guru membutuhkan waktu yang sangat banyak. Metode muzakarah. Metode muzakarah yaitu suatu cara yang digunakan dalam menyampaikan bahan pelajaran dengan jalan mengadakan pertemuan ilmiah yang secara khusus membahas persoalan yang bersifat keagamaan. Nama lainnya Majma'al al-Buhus. Muzakarah dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, muzakarah yang diselenggarakan oleh sesama santri untuk membahas suatu masalah. Yang kedua, muzakarah yang dipimpin oleh seorang kiai, di mana hasil muzakarah diajukan untuk dibahas dan dinilai dalam suatu seminar. Yang terakhir, metode pemberian tugas, di mana guru memberikan sejumlah tugas terhadap murid-muridnya untuk mempelajari sesuatu, kemudian mereka disuruh untuk mempertanggungjawabkannya. Tugas yang diberikan oleh guru bisa berbentuk memperbaiki, memperdalam, mengecek, mencari informasi, atau menghafal pelajaran. Metode ini mempunyai 3 fase, yaitu pertama, fase pemberian tugas. Yang kedua, fase pelaksanaan tugas. Yang ketiga, fase pertanggungjawaban tugas. Jadi kesimpulannya adalah metode pengajaran yaitu suatu cara penyampaian bahan pelajaran untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Fungsinya adalah menentukan berhasil tidaknya suatu proses belajar mengajar dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem pengajaran. Secara garis besar, metode mengajar dapat diklasifikasikan menjadi 2 bagian. Metode mengajar konvensional dan metode mengajar inkonvensional. Segitu saya yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.